Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi ikilah fasal suwiji. Arkanul imani utawi pira-pira rukun iman. Iku sittatun ana 6. Amtuk mina iku amtuk mina ngimanaken sira suwiji billahi maring Allah wa malaikatihi lan ngimanaken ing malaikat Allah wa kutubihi lan ngimanaken ing pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan ngimanaken ing pira-pira utusane Allah wal yaumil akhiri lan ngimanaken dina akhir wal qadari lan ngimanaken ing pestene ya, khairihi baguse pesten wasyarihi lan alani pesten minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Iki sampun pasal sing nomor kali atau pasal yang nomor 2. Yang pertama kemarin menerangkan tentang rukun Islam. Niki pasal sing nomor kali niki menerangkan rukun iman. Rukun iman sing yang kita kenal ya, ini ada 6. Mungkin anak TK juga sudah diajarin rukun iman ada 6. Tapi itu belum dikelola, cuman untuk banyak saja. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama ialah antuk mina billahi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala itu gimana? Yang namanya iman itu ialah percaya. Makanya di dalam Islam itu ada istilah iman dan takwa. Itu berbeda. Iman itu bisa siapa saja, pokoknya orang Islam pasti dia iman. Pokoknya orang Islam pasti dia iman. Karena itu hanya cuman untuk mengimani. Mengimani itu intinya percaya. Percaya bahwa Allah itu ada. Nah, caranya gimana? Makanya orang awam ya, itu diwajibkan untuk mengetahui sifat wajib Allah. Nah, ini wajib. Berarti kalau tidak tahu dosa. Sifat wajib Allah ada berapa? Sifat wajib ada berapa? Sifat wajib Allah itu 20 yang biasanya menjadi pujian. Allah wujud kita bako. Nah, sifat Allah, sifat wajib yang pertama ialah wujud. Allah itu ada. Padahal kalau dilihat dengan secara kasat mata, ini Allah tidak ada. Tapi kenapa kita bisa percaya bahwa Allah itu ada? Karena iman. Ya kenapa? Karena kita iman bahwa Allah itu ada. Ini di dalam ya kitab yang lain ini tentang aqaid ya, kita tidak usah melihat Allah karena secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Tapi gimana? Kita melihat ciptaannya Allah. Tandanya Allah itu ada, Allah itu wujud, yaitu adanya alam semesta ini. Dari mulai manusia, ya hewan, pokoknya semua selain Allah berarti itu ciptaannya Allah. Loh, kok tahu kalau itu ciptaannya Allah? Bingung. Kok tahu bahwa itu ciptaannya Allah? Kenapa kita percaya bahwa itu ciptaannya Allah? Karena tidak mungkin ya, sesuatu barang yang ada itu dari ketiadaan. Bingung. Sesuatu yang ada ya, itu tidak mungkin dari sesuatu yang tidak ada. Kursi contohnya orang singgawe
Ada. Kursi ada yang bikin, siapa? Manusia, si ini, si itu. Komputer ada yang bikin, si ini, si itu. Nah, otomatis dunia ini pasti ada yang membuat. Karena tidak mungkin sesuatu yang ada itu timbulnya dari tidak ada. Makanya ini paham komunis seperti itu. Kalau kita berbicara tentang masalah tauhid, ya, ini orang yang tidak mempunyai keimanan. Keimanan kalau Kristen, Buddha itu masih punya. Pokoknya orang yang nggak mempunyai Tuhan itu berarti komunis. Nah, itu pendapatnya bisa kita patahkan. Dia tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah, kita katakan. Terus dari mana asalnya ini? Kalau ilmu kan dari ini beribu-ribu tahun ternyata ada bumi, ada ini. Nah, itu pendapat yang salah. Itu kita bisa katakan, tidak mungkin sesuatu yang ada ini dari sesuatu yang tidak ada. Pasti adanya sesuatu ini pasti ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi, makanya ini imannya yang paling bagus itu imannya ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu iman saya tidak akan berubah walaupun sampai akhirat. Ya kan? Tidak akan berubah, sama saja di dunia dan di akhirat sama saja. Di dunia juga kita sudah bisa melihat dengan kebesarannya Allah. Dari apa? Kalau di Al-Quran itu dijelaskan, kita melihat nyamuk aja. Ya, kalau kita tidak percaya, ya, bahwa Allah yang menciptakan dunia seisinya aja, coba siapa yang bisa? Terus nggak usah bikin dunia, bikin aja nyamuk satu biji. Ya, itu aja. Mungkin manusia bisa, bentuknya bisa. Tapi di dalamnya nyamuk itu pasti ada cacingnya. Di dalamnya cacing pasti ada bakterinya. Satu biji ini tidak akan bisa. Ya. Makanya dari itu, ya, kita melihat saja, kalau kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat kebesarannya Allah. Tuh. Terus kalau secara komunis, orang yang komunis seperti itulah. Sekarang untuk mematahkan orang yang beda agama, ya, orang yang beda agama, contohnya ini seperti konteks pada waktu penyebaran ketauhidan pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini musuhnya ialah Raja Fir'aun. Raja Fir'aun pada zaman itu mengaku dirinya Tuhan, ya kan? Mengaku dirinya Tuhan. Di sini, ya, Nabi Musa diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beradu argumen. Di situ Nabi Musa menjelaskan, kalau Raja Fir'aun ini sebagai Tuhan, terus siapa Tuhannya mbah-mbahnya Raja Fir'aun? Tidak mungkin adanya makhluk dulu terus keluar Tuhan. Ya, ini Raja Fir'aun juga bilang. Pada waktu itu sebenarnya hatinya juga ini bergejolak. Tapi karena sudah keegoisannya, tetap aja dia berkukuh, dia mengaku bahwa Tuhan. Nah, mengatakan seperti itu kan? Nah, seperti argumennya Nabi Ibrahim pada waktu itu Raja Namrud. Raja Namrud itu menyembah yang namanya berhala. Berhala di situ yang satu, ya, setiap rumah ada satu, ya, berarti berbagai rumah ada banyak. Ya, pada waktu itu sesembahannya di situ, ya, di kerajaan itu ada Allah untuk pemujaan. Di situ ada berbagai namanya patung berhala. Ya. Pada waktu kebiasaannya Namrud itu ialah biasanya itu apa namanya tuh mencari hewan berburu. Ya. Semua, ya, anggota kerajaan berburu ke hutan. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim masuk ke Allah
semua patung itu dihancurkan dan ditinggalkan cuma satu. Setelah yang paling besar ditinggalkan, terus di sini dikalungin kapak. Ini Raja Namrudnya datang. Siapa yang berani menghancurkan pemujaan saya? Benar. Raja Ibrahim langsung datang dan di situ menjelaskan. Menjelaskannya gimana argumennya? Argumennya ialah benar kamu yang yang menghancurkan ini satu kebohongan Nabi Ibrahim, bukan saya. Loh, bukan kamu, terus siapa? Dia tanya saja pada patung yang besar. Nah, Raja Namrudnya gimana? Ya mana mungkin patung bisa ngomong. Lah ya itu bodohnya kamu. Kenapa patung yang tidak bisa ngomong kamu sembah? Jadi Nabi Ibrahim pernah bohong. Apa maning hebat ya? Ini padanya zaman Nabi Muhammad SAW juga begitu. Musuhnya Nabi Muhammad itu bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang bodoh, itu semuanya petinggi orang-orang kafir Quraisy. Itu menyembahnya berhala di pinggirannya Ka'bah, itu semuanya berhala. Nah, ini untuk perdebatan argumen, ya, mengeluarkan, ya Muhammad, kalau bisa karena Muhammad ini, Muhammad. Apa cukup Tuhanmu itu cuma satu? Padahal masalahmu itu banyak banget. Ya. Apa cukup kamu punya Tuhan satu untuk menyelesaikan semua masalah? Ya, ini sebagai Nabi juga bingung kan? Ya. Sedangkan Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apapun gerakannya itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Kalau Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis, ini yang ditakutkan Al-Quran itu cuma bohongan, tulisannya Nabi atau cuma pembicaraannya Nabi. Makanya Nabi Muhammad itu dikasih ini. Di situ apa? Ini orang Quraisy melontarkan komentar seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW memang dia sudah Nabi, ini utusannya Allah. Dikembalikan. Sekarang kamu mau punya majikan banyak, mau nggak punya majikan banyak? Seumpama kalian satu orang, punya majikan 10. Nah, punya majikan 10. Yang satu minta begini, yang satu minta begini, yang satu minta begini, yang satu minta begini. Pusing nggak? Pusing. Juga begitu. Hei kaum Quraisy, kalau kamu punya Tuhan nyampe 10 atau 100, kamu mau nggak? Bisa nggak melayaninya? Nah, ini bingung jadinya. Ya nggak mungkin Muhammad. Ya, makanya dari itu, ya, Tuhan itu cukup satu dulu belum mengenal Allah. Ya. Belum mengenal Allah. Tuh, jadi kembali lagi, sebenarnya sesuatu orang-orang yang melontarkan kalau percaya untuk adanya Tuhan, ya percaya adanya di mana? Adanya alam semesta ini, adanya makhluk ini, bahwa bukti bahwa Allah itu wujud. Makanya kita harus percaya bahwa Allah itu ada, walaupun tidak dilihat dengan kasat mata, tapi keimanan kita. Selanjutnya wa malaikatihi. Nah, ini harus kita imani sebagai orang-orang Islam. Kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Ini juga sama, malaikat itu makhluk gaib. Makhluk gaib, malaikat itu yang bisa melihat itu cuma para nabi. Yang bisa melihat bahwa itu malaikat cuma para nabi. Ya. Malaikat yang wajib kita imani, di situ ada cuma 10. Sebenarnya malaikat itu juga banyak. Malaikat ini terbuat dari nur atau cahaya, yang di situ keistimewaannya ialah oleh Allah Subhanahu Wa Taala cuman dikasih akal. Jadi yang namanya akal itu jurusnya cuman perkara-perkara yang baik.
Jadi malaikat itu kalau sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh sujud, ya, seumur hidupnya ya tetap sujud. Kalau manusia itu dikasih dua, ya, dikasih akal dan dikasih nafsu. Di sana sudah jelas disuruh sujud, disuruh sholat, tapi tetap gawe dalam bantah itu arane nafsu. Makanya bantah baik arane nafsu. Berarti manusia orang jadi nafsu anteng ya? Nek gadein kai nafsu, iku ora mangan, ora minum, ora kenen. Orang tukang bumi kuningan. Gara-gara itu adanya nafsu. Nah, nafsu itu penting juga. Makanya nafsu itu seperti kuda, harus kita yang mengendalikan. Jangan sampai kita yang dikendalikan. Kalau manusia tidak dikasih nafsu juga berbahaya. Cuman nafsu itu jurusnya biasanya sesuatu yang jelek. Kalau akal ini sesuatu yang baik. Nah, malaikat itu ya namanya juga malaikat. Ya, dikasih akal. Makanya sekini berita-berita anak ya. Bapak doyan dengan anak. Terus akal ini maksud lo akalnya sekali. Ini dibuat. Nah, nafsunya ada dua. Malaikat. Dari malaikat yang wajib kita percayai itu ada 10, yaitu Raqib, Atid, terus siapa? Malik, ya, Ridwan, Mikail, terus Jibril, Israfil, ya. Tuh, itu yang wajib kita imani. Sebenarnya banyak malaikat itu banyak. Terus iman yang nomor 3, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Kalau namanya kitab-kitabnya berarti banyak, bukan hanya Al-Quran. Ya. Kitabnya itu banyak, tapi yang wajib kita imani, kitab itu ada 4 apa? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu yang wajib kita imani ya. Teruskan lagi sudah. Wa rusulihi. Nah, ini yang selanjutnya ialah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah, Rasul itu wajib kita imani. Nih, kalian biasanya ada kata-kata Nabi dan Rasul. Perbedaannya apa? Rasul itu pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Rasul ialah makhluk atau manusia pilihannya Allah yang dikasih wahyu, dan di situ wajib menyebarkannya kepada umatnya. Itu namanya Rasul. Kalau Nabi, ya, itu manusia pilihan, ya, mendapatkan wahyu tapi tidak wajib untuk menyebarkan ke umatnya. Makanya Rasul itu yang wajib kita imani. Di sini ada 25. Siapa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, sebenarnya Nabi itu juga ratusan. Contoh kecilnya ada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu juga Nabi, tapi tugasnya tidak menyebarkan ketauhidan kepada umatnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir ini juga wajib kita imani. Nah, ini wajib karena termasuk rukun-rukun iman. Hari akhir itu pasti datang. Kapan? Tidak tahu. Nabi Muhammad SAW sendiri kapan datangnya Nabi zaman akhir itu, zaman akhir. Ya, hari kiamat itu tidak tahu. Tapi di situ diterangkan ada beberapa tandanya hari
Wal qadari, dan kepastian atau qada, ya, ini sesuatu yang pasti, ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ini qada dan qadar, khairihi wa syarihi. Nah, di situ qada atau kepastian Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Jadi sesuatu yang buruk juga itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya juga sesuatu yang buruk itu datangnya dari setan. Jadi kepastian Allah Subhanahu wa taala itu kepada umat, kepada kita-kita, itu baik maupun jelek, itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mendapatkan musibah, jangan sampai ngeluh. Ya, duit entek, ngeluh. Duit kaya sedikit, ngeluh. Padahal mangan masih bisa makan. Mangan masih bisa makan. Semua kalian memang belajar ikhlas. Namanya belajar ikhlas di dalam kehidupan. Kita itu seumpama, ya, kita keuangannya sedikit, ya, mungkin ya sedikitlah keuangannya. Kita berpikiran, ya, hari ini kita masih bisa makan. Berarti orang kalau sudah bisa makan berarti bersyukur. Karena apa? Segala sesuatu itu hanya untuk ibadah. Jadi harta kita atau makanan kita itu yang penting apa? Yang penting kita makan. Nah, itulah yang namanya sesuatu yang penting untuk ibadah. Seumpama di sini ada nasi, ya. Satu keluarga mungkin ada 2 orang, nasinya banyak, lauknya banyak. Nah, ini satu yang dimakan satu piring. Nah, ini sisanya ini. Sisanya ini berarti barang yang tidak penting. Makanya ini belajar ikhlas, ini duit perlu nih 5.000, sedino 10.000, berarti semua menduit 100.000, sing bolong 10.000 itu barang gak penting. Rekan bae lah. Oh, Rekan uang yang penting. ini pemikirannya pengen ikhlas. Apa tak? Jangan siki maning. Boten numbangan. Oh, jadi saya ketahuan bimpungan ya. Padahal jadi saya ketahuan kan bisa. Ini makanan enak, nasi padang, ini es teh, masih sisa rokok ya. Sebungkus, makan parah. Nah, kami ibadah, wah. Makanya jangan sekali-kali, ya, kita rubah pemikiran kita rubah. Ya. Seumpama jangan sampai kita lapar, ya, terus kita sholat. Lapar kita ibadah, jangan. Makan. Udahlah, kita ibadah dulu aja lah, biar makannya enak. Waduh. Biar makannya santai. Saya sholat dulu, biar makannya santai. Nah, ini berarti sholat ini untuk makan. Buru-buru tak sembahyang ini anu ketemu cot. Nah, jadi lebih baik mana? Lebih baik walaupun mungkin tinggal setengah jam ya. Ini jangan makan dulu. Kita rubah. Karena apa? Kita makan biar makan kita barokah. Ya. Kita makan dulu, ya, niatan untuk ibadah. Jangan sampai sholat hanya untuk ibadah. Makanya itu ya tahajud, ya. Terus sholat duha. Itu jangan dipakai itu. Cuma ini aja ya. Tahu. Soalnya takutnya ini. Saya tahajud, ya, terus pikirannya, Allah semoga uang saya banyak, semoga saya punya rumah, semoga mobil baru. Nah, ini namanya hadun, nah, nyembah Allah karena Ada permintaan. tapi jangan dipakai. Jangan dipakai. Terus kalau jalur baik, jalurnya jalur kesehatan. Ya, men lancar kabeh, men ibadah lancar ya. Jadi kerjaannya ya kan lancar. Nek duitnya akeh ku ya enak. Ana ora diuji jabatan mun njaluk jabatan digawe, Mbak.
Iya, Bah. Ya, jadi dia harus biasa baik, sholat ya, kerja ya kerja, ya, turu ya turu, mangan ya mangan. Jadi kehidupannya biasa saja, tapi diniatin ibadah. Tuh. Jangan sampai hanya itu bagi saya itu hanya ya harus mengerti jadi untuk baik tujuh terima loh kayak gini dia juga apa namanya di belakang saya istri saya loh yang paling berjasa juga saya bisa ngajar ini juga kalau ini istri saya nggak terima Ya ora bisa soalnya nggak bisa makanya ini ya jasa istri saya juga yang belajar mam. dikasih waktu untuk ngajar, dikasih waktu untuk menyebarkan ilmu, ya belajar bersama. Aduh, ini saya juga bersyukur. Nah, seperti itu jadi sesuatu kepastian Allah yang di situ mungkin bagi kita juga jelek, ya. Kebaikan dan keburukan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita sebagai umat Islam kalau sudah tahu ilmu ini jangan sampai kita merendahkan orang lain apapun itu bentuknya, apapun, nyampe orang gila apapun. Lihatnya gimana? Itu orang gila. Lihatnya gimana? Dia itu lebih baik daripada saya. Kenapa? Dia tidak berdosa. Orang gila kan nggak ada dosanya, nggak ada hukumnya, nggak ada hukumnya. Sampai orang gila pun seperti itu, ya. Menganggap diri kita bahwa kita lebih rendah daripada orang tersebut. Sedikit pun di hati kita lebih baik daripada orang lain. Ini cepat-cepat ditekan ke bawah. Jangan sampai dipukul terus. Ini akan menjadi sesuatu kesombongan. Makanya saya di warung ada orang yang agak stres ya, perempuan ya, itu beli pak rokok, wah ini umum. Itu saya seperti biasa. Karena apa saya berpikiran bahwa yang membuat seperti itu juga Allah, bukan dirinya sendiri. Jadi saya malah ini juga biasa. Minta rokok, ini perempuan yang minta rokok. Saya nyalain. Beneran, sini, kita nyalain, beneran. Pak minta koreknya, ya ini nyalain. Tapi memang jujur, ya benar. Diri saya benar. Sini yang nggak kuat benar, ininya baunya. Baunya nggak kuat. Tapi kembali lagi kepada dia yang membuat dia seperti itu bukan dia sendiri, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah kita belajar jangan sampai merendahkan orang lain apapun itu bentuknya. Ya, terus ya, kita jangan sedikit pun bahwa kita itu lebih, jangan sampai apapun itu. Karena apa? Setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Ya, si ini pintar ini, ternyata ini nggak bisa. Ini pintar ini, ininya nggak bisa. Ya, makanya itu mempelajari anak-anak juga begitu itu. Anak punya 4, ya. Mungkin punya kelebihan sendiri-sendiri. Terus yang ini kekurangan sendiri-sendiri. Nah, itu jangan sampai membanding-bandingkan. Ya harus mengikuti jejak orang tuanya ya kan. Jadi pelajaran hari ini tentang ketahuan. Oh, ini walaupun kitabnya fikih, tapi ya, pasalnya yang pertama ini tentang keimanan, biar iman kita itu kuat, ya, kita belajar fikihnya, kita lebih benar, sangat penting, ya, karena ajaran yang pertama Rasulullah SAW menyebarkan agama itu juga tentang ketauhidan. Maka ya sedikit-sedikit bisa saya itu belajar bersama saja. Saya juga bisa sharing-sharing. Oke,
mungkin menentukan jalan yang kita katakan melalui kultur sakit ya. Saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya saya pending, saya nggak mau. Maksudnya tuh ngomong dengan seenak saya juga nggak bisa. Terus ini kalau saya nggak bisa ya saya pending, saya cari gimana penjelasannya. Nah, marilah kita membaca syahadat. Kemungkinan ada omongan-omongan saya yang menyebabkan murtad, mungkin ada omongan-omongan ini karena belajar ketauhidan itu juga sangat berbahaya, mungkin ada penjelasan yang salah atau miring yang menyebabkan tauhidannya salah. Nah, makanya selesai belajar tauhid itu membaca syahadat biar kita kembali ke Islam lagi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan yu'ti liman yasha'u wa man yudhillu. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li muslimina wa li kuffati a'malina. Amin. Lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Muhammad. Allahumma salli sallallahu wa Allahumma hadana wastaghfirna wa ma sallallahu wa Muhammad wa sabana wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa qul rabbana ajrahum wa qina adhabahum wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.